Aja gile, jilatannya kenceng banget nih Raja Juli Anthony gitu ya. Itu tadi adalah statement dari Manhood gitu ya, Raja Juli Anthony gitu ya, yang bilang Prabowo ini cinta hutan dan cinta satwa. Luar biasa. Ini kalau kita lihat kenapa sih Raja Juli ini kenceng banget sih jilatnya, apa takut di reshuffle atau gimana gitu kan ya, karena kan kita tahu ya salah satu harapan netizen adalah di reshuffle ya si Raja Juli ini gitu ya, minta diturunkan dari kursinya sebagai Menteri Kehutanan. Terus jilatnya kencang banget gitu. Terus malah netizen ini juga pernah mengingatkan gitu, dimana Raja Juli ini pada zaman zamannya gitu kan ya pernah tuh gitu ya sampai julidnya ini luar biasa kepada Prabowo gitu, yang bikin ngenes gitu kan ya. Bagi pendukung Prabowo waktu itu adalah Raja Juli itu sampai memberikan piagam penghargaan apa ya, hoaxer lebay atau apalah gitu, pokoknya itu kan kayak gile gitu. Emang nggak ingat masa-masa julidnya seperti itu gitu kan ya. Aduh sekarang kok kayaknya apa licin banget ngejilatinnya gitu kan ya. Kita akan reaction gitu ya, seperti apa nih positive people dari akun X TXT DRI Media gitu ya. Seperti apa? Jangan lupa subscribe Aksanation. Menhut Prabowo adalah presiden yang sangat cinta hutan dan satwa. Itu adalah capturean berita dari kompas.com gitu ya. Ini adalah saat Raja Juli konferensi pers usai diadakannya rapat gitu kan ya, kabinet gitu ya, Prabowo Subianto yang ngebahas soal bencana alam Sumatera gitu kan ya. Nah, terus kan dia keluar mungkin terus ada doorstop dengan Medina, statementnya dia kayak gitu. Wow. Keren. Kita baca komentar netizen seperti apa gitu ya. Bawahan yang rajin menjilat dan bos yang sangat menikmati puja-puji. Klop sudah, terkutuklah pejabat-pejabat busuk negeri ini. Waduh, netizen ya langsung ya. Muka sih ketika masih belum jadi menteri gitu ya, apa dia? Penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019. Oh, kebohongan terlebay bukan hoax ya, tapi kebohongan terlebay. Ini ada fotonya Raja Juli memberikan piagam loh kepada Prabowo Subianto sebagai apa namanya, penghargaan kebohongan terlebay. Oh, yang nanda tangan ini Raja Juli Anthony nih, Sekjen PSI waktu itu. Wah. Wow, ya. Ngeri kali gitu ya, sakit hati banget tuh dulu, bikin sakit hati banget tuh bikin piagam kok kebohongan terlebay. Dan sekarang beda ya gitu, kelakuan anak PSI gitu ya. Flashback Raja Juli Anthony saat sebelum menjadi menteri. Oh, ini ada videonya waktu di Kompas, dia ngomong apa sih? Kalau di dalam diri ada Pak Prabowo. Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti seorang sosok seorang yang masa depannya kelam, ya. Kita tahu kalau Pak Jokowi dengar marah Pak Jokowi ini. memiliki masa depan yang tidak biru. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Wah, dia dulu sebut masa depan Pak Prabowo kelam loh, astagfirullah gitu. Tujuan statement agar tidak dipecat gitu kan ya. Oh, gitu ya. Sesekali coba pakai iya, dia cinta hutan dan satwa, tapi kau dan kroni-kronimu adalah penjilat dan handal bagi mereka yang berduit gitu kan ya. Terlalu cinta emang bisa bikin dodol sih, makanya keluarlah statement ini. Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut apa itu gitu kan ya. Aduh gitu. Jangan nodai kata cinta. Cinta itu melindungi, bukan membunuh ekosistem demi proyek ambisius yang ujungnya mangkrak. Mengaku cinta hutan sambil memegang gergaji mesin proyek strategis nasional adalah bentuk kemunafikan ekologis yang paling purba gitu ya. Saking cintanya semua aset berada di hutan dan pengelolaan hasil hutan gitu ya. Masuk akal 5.000 itu, 500.000 hektar lahan Prabowo tak tercatat. Hah? Ini beneran gitu. Pembohong, kau pembohong Raja Juli gitu. Ternyata kader PSI itu jago-jago lidahnya. Kalau urusan jilat menjilat kekuasaan, gue sertakan contoh dalam bentuk foto biar nggak dibilang fitnah. Kalau ada yang mau cari dalam bentuk video, cari aja di YouTube, banyak kok. Nah, itu tadi ya komentar dari netizen.
yang coba mengingatkan Raja Juli bahwa dulu itu begitu gitu kan ya, statement-statementnya begitu sadisnya gitu ya kepada Prabowo Subianto, tapi sekarang kok kayaknya aduh gitu ya, lemah lembut gitu, penuh puja-puji kepada Prabowo. Ya iyalah dia menterinya, bahkan kalau misalnya kan dia terakhir itu kemarin yang statement dia 2020 yang soal menyalahkan Anies, bahkan kalau Anies jadi presiden pun bisa tuh dia ngejilat Anies Baswedan juga gitu ya. Nah kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, pastinya kalau hal kayak gini jangan ditiru ya gitu ya, buat teman-teman gitu yang punya anak dan anaknya pengen terjun ke dunia politik gitu ya. Pokoknya jangan apa namanya, anak kita ini gitu ya jadi seorang apa ya, kayak gini misalnya di luar pemerintahan misalnya dia menghina mati-matian gitu, tapi ketika di pemerintahan dia ngejilat mati-matian juga. Jangan dididik seperti itu, jangan dididik untuk jadi penjilat. Nah kalau menurut Positive People gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.